Oke, semua orang suka minum kopi. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kopi selain enak buat kita, ampasnya itu sangat bermanfaat bagi kita yang berkebun organik. Nah, caranya gimana? Ampasnya itu kita simpan, kita tampung ya istilahnya. Nah, nanti kita proses. Ini kopi kental ya. Nah, semua orang pasti suka lah kopi. Apalagi kalau orang kopi holik pasti suka kopi kental. Tapi di balik kopi ini, nah ini ampasnya ini jangan dibuang. Ini bisa kita pakai untuk jadi pupuk. Ini botol yang tempat penyimpanan limbah-limbah kopi nih, ampas-ampas kopi. Jadi sisa kopi itu kita masukkan ke dalam botol. Oke. Nah, ampas ini ada airnya. Nah, air ampas ini kita saring dulu. Kita saring. Nah, sekarang itu tinggal sisa ampasnya. Jadi air ampas kopi tadi kita pisahkan dengan ampasnya. Jadi dia kita masukkan dalam jerigen. Dan ampasnya ini, nah ini kita taruh di sini. Kita jemur dulu. Nah, jadikan nanti semacam jadi kompos. Jadi kompos ampas kopi. Ampas kopi, air ampas kopi yang ada di jerigen ini kita campur dengan air cucian beras ACB. Jadi kita fermentasi air ampas kopi dengan ACB. Jadi perbandingan 1:1. Jadi tinggi ini kita jadikan setinggi ini. Ya. Nah, di sini, oke. Di sini kita fermentasi tidak perlu pakai gula dan tidak perlu pakai E4. Jadi di ampas kopi ini kita membuat pupuknya, kita bisa dapat dua. Satu dalam bentuk cair, air ampas kopinya kita campur dengan air cucian beras, kita fermentasi seminggu sampai 10 hari. Kemudian ampas kopinya, dedaknya ini, ampasnya ini kita keringkan sampai kering, dia bisa menjadi kompos. Nah, ada dua yang kita dapat sendiri ampas kopi, airnya dan ampasnya itu sendiri. Inilah ampas kopi yang telah kita keringkan. Jadi dia seperti ini, kayak seperti bubuk kompos, seperti kompos dia. Nah, ini dia. Dan ini yang belum kering, masih basah. Nah, kandungan ampas kopi ini dari literasi penelitian
Kandungan ampas kopi ini mengandung unsur nitrogen sekitar 2,26%, kemudian fosfornya 0,06%, dan kaliumnya sekitar 0,04 atau berapa ya, masih kecil. Tapi ampas kopi ini juga mengandung unsur magnesium, juga unsur sulfur, tembaga, kalsium, dan potasium. Jadi memang unsur ini sangat bagus untuk di masa vegetatif karena unsur nitrogennya tinggi. Nah, bagaimana cara memanfaatkan ampas kopi yang dalam bentuk serbuk ini? Yuk simak. Nah, penggunaan ampas kopi ini pada tanaman cukup ditabur saja di medianya, tidak perlu harus ditanam, tabur saja di sekitarnya. Nah, ini juga mampu mengusir bekicot, hama-hama yang mendatangi tanaman kita. Nah, ini juga cukup ditabur. Selesai sudah pemanfaatannya. Nah, ini limbah kopi, air kopi yang kemarin kita campur dengan air cucian beras. Ini sudah difermentasi sekitar 2 minggu. Nah, kita mau, ini sistemnya sistem kocor nih. Dalam. Nah, konsentratnya ini sekitar 1000 ppm, 1055 ppm. Nah, kita memakai 1,5 gelas ini untuk 6 liter air. Nah, ini cukup kita siram ke tanaman. Ini kita tempat pembibitan ini. Jadi air kopi ini cocok untuk pada masa vegetatif, masa pertumbuhan. Jadi ini tempat kita pembibitan tanaman. Ada pokat, ada lengkeng. Demikianlah pemanfaatan limbah kopi dan ampas kopi untuk tanaman. Jadi kalau Anda penikmat kopi, jangan buang ampasnya. Mari kita manfaatkan untuk tanaman. Dan juga ampas kopi ini juga banyak juga dipakai orang untuk kesehatan, untuk masker tubuh, dan juga dipakai untuk pengharum kulkas. Jadi manfaatkanlah ampas kopi ini mulai dari sekarang. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.